Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita semua bisa berkumpul di sini dalam mata kuliah metodologi penelitian pertemuan kita yang ketiga. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ragam penelitian kuantitatif ya. Salawat dan salam kepada junjungan kita, tak bosan-bosannya kita kirimkan, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah dan contoh yang sangat baik ya kalau bahasa Indonesianya itu. Contoh teladan bagi kita semua sehingga kita bisa mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mulai dengan membaca Al-Quran ya. Saya minta salah satu di antara mahasiswa saya, kalau ada yang hafal Al-Quran, nggak apa-apa dihafal aja. Kalau enggak, ya pakai Al-Quran, silakan dipegang. Saya minta kepada, mudah-mudahan semuanya pandai ya. Saya minta kepada Nindya ya, Nindya tolong ngaji, Nindya pilihan suratnya silakan dipilih. Nindya sendiri, kurang lebih 3 ayat atau 5 ayat ya. Ya, oke, Bu. Suara saya jelas kan, Bu ya? Ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Nindya yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala, apalagi yang membacanya ya. Dan mudah-mudahan perkuliahan kita menjadi berkah dan sangat bermanfaat, minimal buat diri sendiri dan kalau bisa berdampak bagi masyarakat ya. Selanjutnya, hari ini kan kita akan membahas ragam pendekatan atau
ragam penelitian kuantitatif itu seperti apa aja. Anda saya yakin pasti sudah mengetahuinya karena ini adalah mata kuliah yang pernah Anda peroleh di S1 dulu. Jadi metodologi penelitian kuantitatif itu banyak sekali ragamnya. Ada yang survei, ada yang eksperimen, ada yang eksploratori, ada yang deskriptif. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan secara mendalam oleh kelompok pemateri. Saya persilahkan kepada yang menjadi pemateri hari ini untuk mengambil alih pengelolaan kuliah ini. Saya serahkan kepada moderator. Siapa moderatornya? Kelompok Pio. Ya, silakan Pio jadi moderator. Baik, Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk minggu sekarang kita masuk kepada penampilan makalah kelompok 2, yaitu mengenai metode ragam jenis dan rancangan penelitian. Untuk selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Kak Dita Anggraini dan juga Kak Eva Yuli Fajri. Kepada Kak Dita dipersilahkan terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah membantu dalam melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas terkait metode ragam jenis dan rancangan penelitian. Ragam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama ditinjau dari segi tujuan. Yang pertama itu penelitian yang diarahkan untuk menentukan suatu yang baru dalam bidang tertentu. Misalnya, Dita, tolong di-share screen. Dita sekarang kan host, jadi Dita bisa share screen-nya. Dita pakai HP, Bu? Bisa. Kalau materinya sudah ada di WhatsApp, Dita bisa konekkan jadi share screen, tinggal klik aja ada warna hijau di situ. Ya, Bu. Terus pilih materinya. Dokumen. Baik, Bu. Supaya yang lain connect gitu. Okay. Dita? Belum keluar tampilannya, Kak. Coba, Kak, ya. Ya. Kemudian eksplorasi untuk menentukan baru di bidang tertentu. Jadi
presenter atau tidak menjadi moderator di-unmute ya, di-mute apanya ya. Semuanya tolong di-mute. Selain moderator dan presenter ya. Ini sayangin nih. Gila. Kalau enggak saya aja yang share screen ya. Ya Bu, Baik, Bu. bantu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, mungkin diulangi kembali. Ragam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ditinjau dari segi tujuan. Dari segi tujuan, poin pertama itu eksplorasi. Penelitian yang diarahkan untuk menentukan suatu yang baru dalam bidang tertentu. Misalnya, penelitian tentang etos kerja masyarakat suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Yang kedua, development. Penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan suatu yang telah ada. Misalnya, R&D, perangkat pembelajaran seperti silabus, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, tes ukuran hasil belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, eksplanasi. Eksplanasi adalah penelitian menurut tingkat eksplanasi, menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua, itu ditinjau dari segi metode. Poin pertama, metode penelitian survei. Yang kedua yaitu metode penelitian eksperimen. Yang ketiga, metode penelitian ex post facto. Yang keempat, metode penelitian naturalistik. Yang kelima, metode penelitian policy research. Yang keenam, itu metode penelitian sejarah. Yang ketujuh, metode penelitian evaluasi. Yang kedelapan, metode penelitian tindakan. Selanjutnya itu ditinjau dari segi bidang kajian ilmunya, berkenaan dengan jenis spesialisasi dan interest, maka tentu saja bidang ilmu yang diteliti banyak sekali ragam menurut siapa yang memandang penelitian. Ragam penelitian ditinjau dari bidang kajian ilmu adalah penelitian terhadap pendidikan. Lebih sempit lagi, pendidikan guru, pendidikan ekonomi, pendidikan kesehatan teknik, pertanian, dan perbankan kedokteran. Selanjutnya dilihat dari jenis penelitian kuantitatif dan contohnya. Yang pertama itu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, dengan kata lain menggambarkan apa adanya. Yang kedua yaitu korelasi. Korelasi, studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dan variabel lainnya. Selanjutnya itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Selanjutnya, kausal komparatif. Studi kausal komparatif melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel independen. Penelitian
kausal komparatif itu berupaya mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, pengembangan. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini menjelaskan bahwa penelitian ini cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi atau kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses orang lain. Selanjutnya yaitu untuk Golden Research, yaitu untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu itu saling berhubungan, bertindak, atau terlebih dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Kak Eva. Lanjutkan, siapa yang menjelaskan berikutnya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu tentang rancangan di dalam melakukan penelitian kuantitatif. Rancangan itu adalah suatu metode yang mana kita melakukan suatu penelitian itu membuat skema terlebih dahulu. Apa saja rancangan yang ingin kita buat dalam penelitian ini. Maka kita menggunakan penelitian, dalam hal ini kita menggunakan penelitian kuantitatif. Yang pertama itu kita memilih masalah. Apa masalah yang nampak bagi kita dalam penelitian kuantitatif ini? Maka pilihlah masalahnya dahulu, lalu berilah studi pendahuluannya. Maka kita akan dapat merumuskan masalahnya. Selanjutnya, di dalam penelitian kuantitatif ada hipotesa, merumuskan anggapan dasar, yaitu hipotesa. Hipotesa itu adalah kita menganggap suatu masalah, apakah ada hubungannya, apakah ada ho-nya, apakah ada hi-nya. Itu ada keterangannya di makalah. Yang kelima yaitu memilih pendekatan. Pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kuantitatif. Contohnya seperti yang diterangkan oleh Dita tadi, ada bermacam-macam pendekatannya, itu deskriptif, dan selanjutnya eksperimen, dan selanjutnya pendekatan survei, dan lain-lain. Selanjutnya itu menentukan variabelnya dan sumber data yang kita dapat. Apa variabel yang kita gunakan dan dari mana sumber datanya. Selanjutnya, demikianlah atas penyampaian makalah kami. Kembalikan kepada moderator. Lanjut tugas kemarin. Silakan Pio, moderatornya tadi Pio ya. Iya, Bu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari Kak Dita dan juga Kak Eva. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi kritikan dan saran dan juga penambahan materi. Kepada kakak-kakak semua, apabila ada menambahkan jawaban ataupun kritikan dan saran, dipersilahkan. Izin bicara moderator. Baik, silakan Kak Rada. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, baiklah, di sini kritik dan saran untuk kelompok yang kedua dari saya. Yang pertama itu mengenai covernya. Itu kan judulnya tadi, judulnya ada yang tulisannya kecil, ada yang tulisannya besar. Kalau mau caps lock semua, caps lock aja tulisannya semuanya. Tetapi kalau mau kecil, kecil aja gitu. Kemudian, sama seperti yang minggu kemarin, di dalam mengutip, itu masih ada
kutipannya yang dari kutipan pemakalah mengutip dari sumber lain, tetapi tidak sumbernya tidak diterakan di daftar pustaka. Jadi itu sangat sensitif karena nanti bisa jadi nanti kita dikatakan mencuri bahan orang lain gitu. Kemudian makalahnya tidak ada halamannya gitu. Jadi bagaimana kita paham ini halaman sekian, ini yang harus ditambahkan. Jadi halamannya mungkin lupa pemakalah membuatnya gitu. Selanjutnya tambahan sedikit mengenai materi tadi presentasi dari pemakalah yang kedua itu kan ada langkah-langkah kita dalam membuat suatu penelitian. Yang pertama itu kan menentukan masalah. Terus mungkin tadi pemakalah juga lupa. Jadi tambahan dari saya itu setelah kita tentukan masalah, baru kita bisa menentukan judul. Dari judul nanti baru kita masuk ke dalam pendahuluan gitu. Itu tambahan dari saya. Sekian moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rada yang sudah menambahkan jawaban. Apakah masih ada dari kakak-kakak yang ingin menambahkan jawaban? Oke, apabila tidak ada, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini untuk sesi pertama saya membatasi untuk 3 orang penanya. Kepada kakak-kakak dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Izin bicara moderator. Ya, Kak. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan simpel aja, apa yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan deskriptif kuantitatif gitu? Karena tadi saya melihat di PowerPoint-nya ada jenis penelitian kuantitatif juga ada deskriptif gitu. Jadi apa perbedaan yang mendasar antara penelitian kualitatif yang juga pada dasarnya merupakan deskriptif dengan deskriptif pada penelitian kuantitatif? Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada pemakalah? Masih ada untuk sesi pertama 2 orang penanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ditunjuk aja, suruh bertanya ya. Baiklah, apakah masih ada dari kakak-kakak yang ingin bertanya? Haria Susanti sama Yukafi Mazida dan Nofrialdi, mohon kameranya dihidupkan ya. Mas, saya tahu bahwa Anda ada di sini. Saya minta kepada Nofrialdi, silakan Nofrialdi bertanya. Atau minimal Nofrialdi kasih reaction. Nofrialdi, mohon kasih reaction-nya kalau bahwa Nofrialdi ada di sini. Atau minimal suaranya. Nah ya, jadi Ibu bisa lihat bahwa Anda semua itu sudah rapi, ganteng, cantik, udah sarapan semuanya ya. Sebanyak ini kemarin kan udah Anda ajukan beberapa tema-tema atau masalah dalam penelitian. Mungkin Anda bisa bertanya kepada pemakalah terkait dengan materi hari ini. Tema Anda itu cocoknya seperti apa, rancangannya kayak apa. Kalau kita bertanya itu tandanya kita connect ya. Kalau diam aja saya ragu apakah Anda connect atau Anda mikirin yang lain. Baik, izin bicara moderator. Ya, silakan Kak. Di sini saya mau menanyakan, ketika kita menemukan sesuatu masalah yang hendak kita teliti, bagaimana kita menentukan
yang akan kita pilih, metode apa yang akan kita pilih terhadap penelitian yang akan kita laksanakan. Di antara banyak-banyak metode tadi, apa dasar bagi kita, oh ini masalah ini cocoknya dengan metode ini. Bagaimana caranya kita menentukan metode yang akan kita pakai tersebut. Demikian mungkin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah terkumpul 2 pertanyaan. Silakan kepada kakak-kakak untuk 1 pertanyaan lagi. Apakah kakak-kakak ada yang ingin menanyakan seperti apa contoh-contoh permasalahan dari setiap metode kah? Atau adakah kakak-kakak yang ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk menentukan suatu masalah? Yo, izin bertanya, Pio. Oke, Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Di sini nanti rencana saya akan mengambil judul tesis saya tentang pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran terhadap calon pengantin. Itu nanti rencana saya. Jadi, bagaimana jenis penelitian yang harus saya lakukan terhadap judul yang akan saya sampaikan tersebut. Terima kasih. Boleh diulangi judulnya lagi, Bang? Di judulnya nanti rencana saya akan mengambil tentang pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban calon pengantin. Oke, terima kasih Bang Ihsan. Nah, Ya. Baiklah, pada sesi ini sudah terkumpul 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu, apa yang menjadi dasar pembedaan antara penelitian kualitatif dengan deskriptif kuantitatif? Yang kedua yaitu, ketika sudah menemukan suatu masalah, bagaimanakah cara kita untuk menentukan metode apa yang kita gunakan? Nah, yang ketiga yaitu dengan salah satu judul tesis mengenai pengaruh BK Islam, pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan rasa hak dan kewajiban calon pengantin. Nah, itulah 3 pertanyaan. Saya kembalikan kepada pemakalah untuk menjawab dari 3 pertanyaan tersebut dan juga dipersilahkan kepada kakak-kakak semua untuk mencari jawaban untuk membantu pemakalah. Kepada pemakalah dipersilakan. Bagaimana pemakalah, mau dijawab 1 per 1 atau bagaimana? Pemakalahnya sedang mikir ini kayaknya. Coba Ibu bantu share, Ibu bantu cari di apa ya, kita Ibu sambil menunggu pemakalah memikirkan jawabannya, Ibu mau kasih lihat kepada saudara semua bagaimana caranya supaya semua mahasiswa Ibu bisa mencari jurnal-jurnal terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 yang bagus untuk dibaca terkait dengan penelitian tesis yang ingin diajukan ya. Ibu akan share screen, Ibu kasih tahu nih langkah-langkahnya sambil menunggu pemakalah menemukan jawabannya ya. Kita lihat dari
Dari yang sini Anda telusuri dulu Google ya, kita ketik Google. Yang dibuka di YouTube ya, bukanya di tab yang lain. Anda ketik Sinta atau Arjuna ya, akreditasi jurnal nasional. Arjuna Ristek Dikti namanya. Kita ketik. Nah, nanti Anda akan ketemu di sini. Ini khusus untuk akreditasi jurnal. Nah, Anda buka di sini, klik Sinta. Atau lebih gampang lagi, kita buka Sinta aja. Sinta Ristek Dikti. Nah, kita cari source-nya apa. Misalnya kita mau cari bimbingan dan konseling ya. Nah, ini kan banyak jurnal bimbingan dan konseling, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini dia langsung meranking jurnalnya Sinta berapa. Yang ini yang punya Universitas Negeri Malang, contohnya, kan udah tertampilkan di layar. Anda mau cari tema tentang apa? Konseling pranikah, mungkin kita carinya nggak di sini ya, di jurnal IAIN Kudus mungkin ada. Nah, ini banyak sekali materi-materi terkait dengan hal-hal yang sudah diteliti oleh para ilmuwan ya. Misalnya kita langsung buka aja ini websitenya. Anda klik di sini website. Lihat panah-panah yang saya ini kan ya, lihat panah-panah yang saya search ya. Kan kita ini research. Metodologi penelitian ini kata dasarnya kan itu kembali, search itu mencari, berarti mencari-cari kembali. Intinya apa? Mencari dengan supaya menemukan apa yang kita tanya dalam masalah penelitian kita. Jadi research itu kita melakukan cara-cara yang sistematis, cara-cara yang sudah tertata dengan baik, sudah terencana untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Ini misalnya ya, Anda tertarik dengan tema apa? Anda boleh search di sini. Misalnya Anda mau cari tentang apa? Tentang self-esteem. Karena tidak ada, atau Anda mau lihat arsip penelitian yang terkait dengan yang terbaru, isunya tentang apa? Nah, Anda lihat ini yang terbaru ya. Nah, ini judul-judul penelitiannya problematika anak pekerja migran di Tulungagung dalam perspektif bimbingan dan konseling. Ini sangat menarik ya, pekerja migran di Tulungagung. Seperti apa problemanya, tapi ditinjau dari perspektif bimbingan dan konseling. Ini menarik sekali untuk jadi bahan penelitian. Biasanya juga kalau Anda mau cari beasiswa ke luar negeri, isu-isu seperti ini sangat diminati oleh para pencari, bukan pencari ya, para pemberi dana beasiswa. Kenapa? Karena isunya ini adalah orang-orang yang terdiskriminasi. Karena pekerja migran ini nggak banyak orang yang mau mikirin. Rata-rata orang memikirin sesuatu yang populer, padahal pekerja migran ini perlu diangkat permasalahannya supaya banyak diketahui oleh dunia. Atau ini tentang career choice tendency of state senior high school student in industry era. Tendensi pemilihan karir oleh mahasiswa, oleh siswa SMA pada masa era industri 4.0. Kayak apa sih? Terus ini, misalnya ini kayaknya menarik ya, kita lihat
pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa dengan religiusitas sebagai moderator. Nah, ini penelitiannya sangat kuantitatif dari segi judulnya. Coba kita buka PDF, kita buka aja langsung, kita klik PDF-nya. Nah, kalau Anda mau ambil download, bisa Anda klik di sini. Anda ambil di download di PDF, Anda bisa simpan, nanti bisa Anda baca. Ini jurnal kajian bimbingan dan konseling punya Universitas Negeri Malang, ini kan dia Sinta 2 ya. Kalau dari segi kualitinya, ini untuk di Indonesia, ini salah satu yang kualitas jurnal bimbingan dan konseling yang terbaik ya, karena dia udah Sinta 2. Yang lain kan masih Sinta, ada yang Sinta 3, Sinta 4, jadi semakin tinggi Sinta 1, 2 itu semakin bagus. Nah, ini kalau Anda lihat, kalau jurnal Sinta 2 itu separohnya udah berbahasa Inggris ya, tulisan-tulisannya, minimal abstraknya. Mulailah masalah itu dari, kalau di abstrak ini kan dia lihat bahwa ada hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis memiliki kontribusi positif terhadap kesehatan mental dan merupakan prediktor bagi prestasi akademik, kontrol diri, kepuasan hidup, rasa syukur, optimisme, harapan, dan kebahagiaan. Kesejahteraan psikologis juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan religiusitas. Kalau abstrak itu isinya itu aja. Abstrak itu isinya tentang kenapa ini penting untuk diteliti. Dan di dalam abstrak itu harus ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa dengan religiusitas sebagai moderator. Jadi ada berapa variabel di sini, coba Anda lihat. Kalau tadi ada dibahas, kalau penelitian kuantitatif itu ciri-cirinya terdapat variabel ya. Variabel itu apa? Vary, kata dasarnya itu vary dan able. Vary itu bervariasi, able itu sesuatu yang bervariasi, yang kalau kita berikan kepada orang alat ukurnya, hasilnya akan variatif. Kayak misalnya gini, kalau kita lihat dari sini, judul penelitian ini, pengaruh dukungan sosial. Variabelnya adalah dukungan sosial. Karena kalau kita tanya kepada masing-masing individu, dukungan sosial terhadap orang-orang tertentu itu berbeda-beda ya. Ada yang mendapat supporting sosial yang sangat baik, circle-nya misalnya di keluarga dia dapat support yang bagus, terus di lingkungan sekolah dia mendapat support yang bagus. Ada juga orang yang sama sekali tidak mendapatkan dukungan sosial, misalnya orang tuanya terlalu sibuk, gurunya juga kurang perhatian, tidak ada guru BK di sekolah, teman-temannya juga cuek, berarti support sosialnya atau dukungan sosialnya minim. Itu namanya variabel. Jadi nanti kalau Anda berikan angket kepada mahasiswanya atau kepada siswa, jawabannya akan berbeda-beda. Ada yang support sosialnya tinggi, ada yang rendah, ada yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat, ada yang sama sekali tidak mendapatkan dukungan sosial. Terus ada lagi yang namanya kesejahteraan psikologis, itu variabel juga. Kenapa? Karena kesejahteraan psikologis masing-masing orang itu berbeda-beda. Apa sih kesejahteraan psikologis itu? Nanti Anda lihat di dalam penelitian ini. Dan yang terakhir itu variabelnya adalah religiusitas sebagai variabel moderator. Kalau Anda lihat nanti petanya itu dia religiusitas itu kalau variabel moderator dia berada di tengah-tengah ya. Kalau di sini akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial itu berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Namun, religiusitas tidak meningkatkan kontribusi dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis. Nah, di situ juga disarankan bahwa dukungan sosial salah satunya dapat diberikan melalui konseling sebaya. Dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Ini penelitiannya sangat menarik. Ada namanya konseling sebaya ya. Kalau Anda lihat cara dia menganalisis datanya, nah di sini Anda bisa lihat bagaimana model pengaruhnya. Itu ada 3 variabel, ada yang namanya dukungan sosial, ada namanya kesejahteraan psikologis, dia dimediasi atau dimoderatori oleh religiusitas. Ini kalau dilihat dari sampelnya, jumlah populasinya itu 735, banyak sekali ya, mahasiswa. Dia ambil dengan cara tekniknya dengan simple random sampling.
dan dia menyebarkannya kepada total sampel itu yang diambil itu karena dia simple random sampling, diambil nomor ganjil, jumlahnya dari 735 populasi itu diambillah 368, diberikan melalui Google Form yang dikirim melalui personal chat, tapi yang merespon, nah begitu penelitian itu kayak gitu ya. Kalau kuantitatif itu kita upayakan semakin banyak responden yang kita berikan, kita rencanakan gitu, itu akan semakin tinggi reliabilitas dan validitas datanya. Karena semakin beragam respon-respon yang kita peroleh itu akan membuat hasil penelitian kita menjadi sangat menarik. Ini aja contohnya sampel yang diberikan itu 368 orang, tapi yang merespon itu hanya 354. Jadi dalam penelitian memang seperti itu, akan ada yang error, ada yang tidak mengisi dengan baik, itu tidak bisa dihitung datanya. Nah, dia menggunakan skala dalam penelitiannya, yaitu skala kesejahteraan psikologis, skala dukungan sosial, dan skala religiusitas. Nah, kalau penelitian kuantitatif, kita harus kuat di teori ya. Kenapa? Karena untuk membuat skala ini tentu kita harus punya teori yang kuat. Teori terkait dengan, misalnya tadi kesejahteraan psikologis itu dia pakai punya Rip dan Singer tahun 2006, Psychological Well-being Scale, yang ada 6 dimensi: penerimaan diri, pertumbuhan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, environmental mastery, kemandirian, dan hubungan dengan orang lain. Ada 42 butir, dan diukur reliabilitasnya ya. Diukur reliabilitasnya tinggi sekali nih, lumayan sangat baik, enggak sangat baik ya, tapi baik, kategorinya ini 0,856, validitasnya 0,306 sampai 0,723. Jadi biasanya memang kalau kita melihat validitas butir itu di atas 0,3 itu biasanya sudah dianggap baik. Nanti Anda akan belajar lebih lanjut. Jadi ciri-ciri yang paling gampang Anda lihat dari penelitian kuantitatif itu adalah banyak angka-angka yang ditampilkan di dalam penelitian. Terus ada skala, terus ada lagi misalnya analisis datanya juga dengan rumus statistik, itu yang paling gampang kita lihat dari penelitian kuantitatif. Dan sekarang karena corona, ini sebelum corona pun dia sudah canggih ini menggunakan Google Form. Jadi ini akan membantu sekali menghemat biaya ya, karena kalau kita menyebarkan angket melalui tatap muka langsung atau bertemu langsung dengan orangnya, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk menyebarkan angketnya. Berjanjian lagi dengan responden, mengurusi ini dan itu dari pihak sekolah. Dengan Google Form, sebenarnya ini menjadi sangat simpel. Apalagi kalau Anda sudah punya nomor kontak responden. Itu bisa mengumpulkan, dan skala pengumpulannya akan lebih luas gitu. Kalau misalnya Anda penelitiannya seluruh Sumatera, Anda gampang, tidak perlu naik pesawat pergi ke Palembang, tidak perlu Anda pergi ke Lampung naik angkutan udara atau angkutan darat. Anda cukup kirim melalui email mereka masing-masing, atau melalui chat di WhatsApp, atau melalui Instagram, atau melalui media sosial yang lain. Nah, ini sangat membantu kita melalui pengumpulan data dengan Google Form ini ya. Tapi nanti akan kita lihat ada kekurangan-kekurangan dan kelebihan pengumpulan data melalui kuantitatif ini ya, berbeda dengan kualitatif. Ini salah satu contoh penelitian yang sangat menarik. Kalau Anda bisa menerbitkan tulisan di jurnal nasional Sinta 2 seperti ini, untuk dapat beasiswa S3 itu gampang sekali buat Anda. Bagi yang guru-guru atau bagi dosen yang ingin jadi dosen, ini juga akan mempermudah Anda untuk pengurusan naik pangkat. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu semua, para mahasiswa saya, baca jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta ya. Kalau Sinta 2 ini kualitinya udah sangat-sangat terjamin. Dan kalau Anda masukin tulisan ke sini, biasanya antriannya panjang. Oleh karena itu, rencanakan penelitian dengan sangat baik, bikin kualitas penelitiannya juga bagus, supaya bisa dimuat di dalam jurnal Sinta 2, seperti di jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling punya Universitas Negeri Malang ini ya. Hati-hati juga terhadap jurnal-jurnal predator ya. Jurnal yang baik itu kalau kita kirim, biasanya dia boleh minta biaya penerbitan, tapi tidak akan mahal. Dia masih rasional gitu cara meminta dana
dana untuk proses penerbitannya ya. Misalnya Anda lihat lagi di sini arsip. Ini kan banyak sekali. Ini sangat membantu kita untuk mencari ide penelitian terkait dengan tesis. Karena masalah dalam penelitian itu kan salah satunya adalah penelitian-penelitian terdahulu. Kalau Anda rajin baca jurnal, Anda tidak akan kesulitan dalam mencari ide penelitian saya tentang apa ya. Ini misalnya tentang self-efficacy, academic self-efficacy. Ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan konselor. Persepsi dari calon-calon konselor di Indonesia. Ini juga penelitiannya kuantitatif ini ya, survei kayaknya. Kita bisa lihat dari judul-judul penelitian seperti ini, kita bisa langsung, kalau udah sering baca penelitian-penelitian dan laporan atau jurnal, sudah terbayang sama kita dia menggunakan penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Ini misalnya pengembangan model konseling perdamaian. Strategi dari konselor sekolah untuk mengurangi perilaku agresif. Ini sangat menarik ini. Jadi dia, kalau dari judulnya, kayaknya ini adalah penelitian research and development. Tapi kalau kita pengen lebih yakin, kita tinggal buka kira-kira apakah benar atau tidak ini research and development. Kita tinggal klik aja. Coba kita buka ya, ini PDF-nya. Apakah benar ini penulisnya. Kalau di sini ya, kalau Anda mau ngirim tulisan di jurnal terakreditasi, ini gampang. Anda tinggal lihat, nanti ada template. Template itu Anda bisa ambil di sini. Di download artikel template, ini yang hijau. Jadi, Anda tidak usah susah payah mengetiknya, dia akan ada kelihatan di sini. Kita lihat template-nya kayak apa. Jadi Anda tinggal ngisi aja. Seperti ini saya buka. Kalau sudah terlatih, karir Bapak Ibu semua di bidang akademis akan sangat-sangat terang benderang ya. Kalau rajin menulis itu, ide kita bisa dibaca oleh ribuan orang. Apalagi jurnal Sinta 2 ini pembacanya banyak. Ini agak lama ya, sambil menunggu ini terbuka. Coba kita lihat tadi coba kita lihat di sini penggunaannya teknik. Nih model penelitian ini adalah modelnya penelitian pengembangan, benar ya, pakai book and goal. Modelnya teknik analisis datanya deskriptif kuantitatif. Nah ini salah satu tadi Ibu kasih lihat. Bagaimana kita mau nulis di jurnal, tidak usah susah payah, Anda tinggal pikirin kontennya aja, template-nya Anda tinggal masukin di sini, karena dia sudah tergambar sama kita. Nah, Anda tinggal isi di sini nama penulisnya siapa, penulisnya ada berapa. Semakin banyak dan semakin kolaboratif kita menulis, biasanya akan lebih gampang untuk dimuat di jurnal ya. Kenapa? Karena kalau kita nulisnya rame-rame, itu menandakan bahwa kita pandai bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain. Ditambah lagi kalau bekerja bersama-sama, biasanya hasilnya akan lebih baik. Kenapa? Karena ada satu yang tukang baca data tulisannya dengan bagus, ada yang membantu mengolah data. Jadi semakin banyak penulis biasanya akan lebih gampang dimuat di jurnal terakreditasi ya. Jadi nanti kalau Anda penelitian jangan pelit-pelit sama teman gini, enggak, aku mau neliti sendiri aja. Semakin bagus, semakin berkolaborasi, itu biasanya nilainya akan lebih baik dan lebih dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan di pengelola jurnal ya. Kenapa? Karena orang ini bagus, ini dia senang bekerja sama ini. Dan biasanya kalau kerja kolaboratif, ininya bagus ya. Jadi itu tadi pengantar dari saya terkait dengan jurnal-jurnal. Ada kayaknya pemakalah sudah mendapatkan ide. Ini sebenarnya dari yang saya utarakan, udah tergambar juga bagi Bapak Ibu semua.
apa yang mungkin secara tidak langsung menjawab pertanyaan, tapi nanti akan dijawab pertanyaannya lebih lanjut dan lebih rinci oleh pemakalah. Nah, ini pakai bahasa Inggris semuanya ya. Jadi memang mahasiswa harus punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, karena kita kalau udah S2 itu tidak hanya menggunakan referensi-referensi dalam negeri, gunakan juga referensi-referensi dari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, kayak gini jurnal Sintar 2, dia sudah pakai bahasa Inggris separuh isinya. Oke, begitu tadi pengantar dari Ibu. Ibu harap semuanya bisa paham. Dan nanti kalau nggak paham, searching lagi, belajar searching sendiri di internet. Sekarang udah zamannya. Kita kan research, ya rajin-rajin search dan diulang-ulang lagi, di search lagi, browsing lagi, lihat-lihat jurnal. Itu salah satu cara kita melakukan penelitian. Ya, baik, saya serahkan kepada moderator, silakan dilanjutkan. Tapi sambil menunggu moderator menyerahkan, saya mau minta reaction dong dari semuanya. Kasih reaction apa terserah. Anda mau kasih reaction apa, tandanya Ibu semua dengan perkuliahan ini minta reaksinya dari Ibu Zulbaida, Ibu Yusri, Ibu Susanti, Ibu Yuli Fajri, Yuka, Fimazida, ini yang lagi mikirin jawabannya, Ria, Saputra, dan Anton, kompak sekali, masih bersaudara. Tolong kasih reaksi yang banyak reaksi, kita kasih semangat buat Pak Yuli Fadli, semua yang cukup berat. Kalau menurut Ibu cukup berat buat makalah, kelihatan dari kebutuhan kening makalah yang cukup tertantang untuk jawab pertanyaan teman. Silakan saya beri waktu. Silakan jawab. Baik Ibu, baiklah saya kembalikan kepada pemakalah untuk menjawab ketiga pertanyaan dari kakak-kakak semua. Kepada pemakalah dipersilakan. Ya, terima kasih Vio. Halo. Oke, silakan Ta. Itu suara apa ya Vio? Ada suara. Oke, lanjut Ta. Vio bisa diulangi lagi pertanyaan yang dari yang menentukan masalah bagaimana cara apa tadi? Ibu Fitriani bisa diulangi lagi Vio? Oke, jadi pertanyaannya gini, kalau kita sudah menentukan suatu masalah, bagaimana cara kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk permasalahan tersebut? Ya, terima kasih Vio. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Fitriani, itu terkait metode apa yang bisa kita gunakan. Karena kita udah menemukan permasalahan nih, permasalahan penelitian apa yang akan kita angkat. Sebelum kita memfokuskan permasalahan apa dan metode apa yang kita gunakan, tentu kita akan mengumpulkan data-data dengan melalui survei. Baik itu dengan kita menggunakan kuesioner atau instrumen, atau kita bisa menggunakan dengan wawancara gitu untuk mendapatkan data-data apa yang akan mendukung kita untuk melakukan penelitian ini terkait permasalahan yang akan kita angkat tadi gitu. Ketika kita udah mengumpulkan data itu, nanti kita akan bisa tergambar dari data-data yang kita kumpulkan kayak instrumen atau kuesioner yang kita bagikan. Contohnya, kita permasalahan yang kita angkat itu misalnya terkait masalah resiliensi. Masalah resiliensi yang akan kita kaji gitu. Apakah benar masalah resiliensi ini ada di lapangan atau tidak gitu. Kita harus tahu terlebih dahulu terkait hal tersebut. Dan ketika kita survei ke lapangan dan memang permasalahan ini ada di lapangan, kita menyebarkan kuesioner dan tentu sebelumnya kita juga
akan seperti misalnya di sekolah kita melakukan penelitian tersebut, kita akan berkolaborasi atau menanyakan kepada guru BK-nya terkait resiliensi siswa tersebut gitu. Kalau memang resiliensinya rendah, tentu itu adalah masalah gitu, masalah yang harus kita atasi gitu. Bagaimana dan metode apa yang akan kita gunakan nantinya gitu. Dan itu akan kita temukan dari data yang kita kumpulkan tadi dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu tentu di situ ada populasi. Dari populasi itu kita bisa menentukan untuk mengkuatkan data-data itu agar lebih valid lagi dan akan menguatkan kita terkait metode apa yang akan kita gunakan tadi. Dan di sini juga tentu kita harus mengetahui apa tujuan kita untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Karena nggak mungkin kan kita udah mendapatkan suatu permasalahan tapi kita nggak tahu apa tujuan dari penelitian kita ini apa gitu. Jadi kita harus mengetahui juga apa tujuan dari penelitian kita ini. Kalau misalnya tujuan kita mengambil, contohnya kita mengambil penelitian kuantitatif, tentu eksperimen contohnya. Contoh terkait efektivitas konseling kelompok dengan menggunakan teknik biblioterapi untuk meningkatkan resiliensi anak panti asuhan. Contohnya seperti itu. Jadi di sini kita memiliki suatu tujuan bahwa di sini anak-anak panti asuhan itu ternyata setelah kita melakukan survei dan telah membagikan kuesioner, memang ada di lapangan itu anak-anak ini yang memiliki resiliensi yang rendah. Jadi dari data yang kita dapatkan itu tentu kita dengan merencanakan menggunakan teknik biblioterapi ini, dan ini akan memiliki tujuan ke depannya agar anak-anak yang memiliki resiliensi yang rendah ini dapat bagi pembina asramanya atau panti itu untuk menggunakan teknik biblioterapi untuk meningkatkan resiliensi anak tersebut gitu. Jadi kita harus mengetahui juga tujuan dari penelitian kita seperti itu agar kita bisa dari masalah tersebut untuk menentukan metode apa yang akan kita gunakan di sini. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari Kak Eva atau teman-teman yang lain, dikembalikan kepada moderator. Vio? Baiklah, itulah presentasi dari Kak Dita. Selanjutnya, apakah ada tambahan dari Kak Eva atau dari kakak-kakak yang lain mengenai apabila kita sudah menemukan masalah, bagaimana cara kita untuk menentukan metode apa yang akan kita gunakan? Boleh menanggapi, Vio? Moderator? Boleh, Ibu. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Dita tadi, yang ingin saya tanggapi adalah tentang masalahnya sudah ada, kan begitu kata Fitriani tadi ya. Tinggal kita mencari metodenya apa. Nah, kalau seandainya, kalau menurut saya secara pribadi nih ya, kalau masalahnya sudah ada, berarti langsung metodenya saja lagi. Tidak perlu kita survei pula ke lapangan terlebih dahulu untuk menentukan apa iya masalahnya seperti itu atau enggak. Karena kan masalahnya sudah jelas. Kita mau meneliti tentang resiliensi. Nah, itu. Nah, kalau masalahnya sudah, berarti kan di lapangan itu sudah ada. Kan tidak perlu survei, hanya mencari apa metodenya. Kira-kira kita memakai ini apa ini. Kan kita langsung saja, tergantung kepada masalah yang akan kita bahas gitu. Kalau menurut saya secara pribadi seperti itu. Jadi tidak perlu pula terjun ke lapangan terlebih dahulu. Ketika kita terjun ke lapangan itu setelah metodenya ada, langsung nanti apakah cocok dengan permasalahan yang kita akan gali atau tidak, kan di sana nanti terlihatnya gitu. Mungkin demikian saja, itu tambahannya Vio. Kakak tidak tidak memberikan jawaban, cuma menanggapi yang disampaikan oleh Dita aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tanggapan dari Kak Yukafi Mazidah. Apakah ditanggapi langsung oleh moderator? Apakah langsung ditanggapi oleh pemakalah? Apakah yang dimaksudkan dengan pemakalah itu observasi awalkah atau untuk melihat permasalahan kembali? Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Kak Yukafi Mazidah. Kak Yukafi, terima kasih atas tanggapannya, Kak. Baik, di sini yang kita maksud di sini, kita udah menemukan permasalahannya. Jadi kita ingin memfokuskan ke metode apa yang akan kita gunakan tadi. Ya, seperti itu kan, Kak. Jadi tentu masalah ini sudah ada. Yang kita maksud di sini, kadang kita udah menemukan permasalahan itu, namun ketika kita terjun ke lapangan, permasalahan itu tidak ada. Seperti itu, Kak. Jadi itu perlu kita untuk, yang seperti yang dikatakan oleh Vio tadi, mungkin itu perlu untuk melakukan observasi gitu ke lapangan itu. Jadi kalau memang masalah ini udah ada, ya kita akan tentukan metode apa yang lebih cocok untuk bisa. Jadi ini kita bisa menggunakan eksperimen atau bisa menggunakan metode R&D atau misalnya kualitatif atau lain sebagainya. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tanggapan yang diberikan oleh pemakalah. Apakah ada tambahan dari kakak-kakak semua dan juga Kak Eva juga sebagai pemakalah? Tidak, Via. Via, sedikit izin berbicara, moderator. Boleh, Kak Uli. Sedikit ya, menambahkan tanggapan dari Kak Yukafi dengan Dita. Nah, seperti yang dibilang tadi, satu sisi mungkin di lapangan kita bisa saja tidak menemukan masalah atau tidak sesuai dengan yang kita mau teliti. Nah, tujuan metode awal yang dalam kita teliti itu yang seperti dikatakan oleh Dita sebelumnya, langkah yang harus kita miliki dalam melakukan penelitian tersebut, otomatis kita harus mengumpulkan dulu informasi-informasi ataupun melakukan investigasi. Nah, tidak perlu jauh kita mengambilkan contoh. Contoh yang terdekat pun seperti yang dikatakan oleh dari pertanyaan Ihsan Yahya ya. Pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan dalam calon pengantin ya. Nah, dalam calon pengantin itu metode apa yang harus kita teliti? Tadi si Dita juga menanggapi ada bilang eksperimen. Nah, eksperimennya di sini kan apa yang harus kita teliti dulu? Pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan calon apa tadi ya? Tadi pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran terhadap calon pengantin dan kewajiban dalam calon pengantin. Nah, dalam yang harus kita ini dulu calon pengantinnya bagaimana? Pranikahnya itu sebelum kita menumbuhkan terhadap calon pengantinnya itu bagaimana? Di situ kita harus teliti dulu eksperimennya itu bagaimana. Otomatis di sini kan kita harus menggunakan metode kuantitatif gitu. Bisa kita menentukan seperti yang dikatakan oleh Kak Yukafi tadi tanggapannya, kita bisa menentukan metode apa yang harus kita menggunakan, tujuannya itu bagaimana gitu. Dalam tujuan penelitian pun kita juga menggunakan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dalam pengaruh bimbingan konseling terhadap pranikah. Gitu. Itu saja tanggapan penambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tambahan dari Kak Uli. Apakah masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, moderator ingin bicara. Ya, silakan. Moderator. Ya. Ya, silakan kepada Bang Nov. Ya, terima kasih moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, baik dari pemakalah maupun dari peserta makalah pada hari ini. Masalahnya di situ kan sudah ada. Tadi pertanyaan dari Ibu tadi itu mengatakan bahwa beliau sudah menemukan masalahnya. Jadi yang beliau pertanyakan itu adalah cara penentuan metode. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya apa, yang kita lihat itu pertama sekali itu mungkin dari variabelnya. Itu yang lebih memudahkan kita untuk membedakan penelitian kita ini kualitatif atau kuantitatif. Dari variabel itu bisa kita tentukan, nanti kita menelitinya dari segi atau metode kuantitatif atau kualitatif. Sama. Nah, yang kedua, kalau variabelnya satu, itu mungkin bisa kita lihat atau survei awal. Kita lakukan survei awal ke lapangan. Ini menyangkut juga dengan pertanyaan deskriptif. Nah, nanti bisa kita lakukan penelitian itu sesuai dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Kalau variabelnya cuma satu dan itu membahas tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Contoh, kalau kita sekarang mau meneliti tentang tingkat atau minat belajar siswa saat pandemik, berarti itu kita bisa masukkan nanti penelitian kita itu ke dalam metode penelitian kuantitatif deskriptif. Karena itu membahas tentang peristiwa atau kejadian pada saat sekarang. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, itulah tambahan dari Bang Nofrialdi. Selanjutnya kepada pemakalah, apakah masih ada tambahan atau ingin menjawab pertanyaan dari kakak-kakak yang lain? Lanjut jawab pertanyaan Vio. Oke, dipersilakan kepada pemakalah untuk menjawab dua pertanyaan lagi. Baiklah, Vio. Iya, Kak Eva. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nidia. Tadi sudah yang dijelaskan oleh Nofrialdi tadi sangat mendekati jawaban dari Nidia. Di dalam penelitian ini kita menggunakan itu baik kualitatif atau kuantitatif karena contoh seperti pertanyaan dari Kak Fitri tadi, kita sudah menemukan masalah. Sekarang kita tentukan lagi mau metode apa. Metode kualitatif kah atau kuantitatif. Nah, di sana di dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, pendekatan itu digunakan juga, ada juga menggunakan pendekatan deskriptif. Nah, sekarang tentang masalahnya. Dari masalah itu, seperti contohnya, Maaf Kak Eva, suaranya hilang. Putus-putus, Kak. Suaranya putus-putus, Kak. Mungkin mungkin sembari menunggu jaringan Kak Eva-nya kembali bagus, apakah ada dari pemakalah Kak Dita atau teman-teman lain yang ingin
menambahkan jawaban mengenai apakah yang menjadi pembeda antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif deskriptif. Iya, Vio. Ya, boleh Kak, lanjut Kak. Ya, maaf ya, Bu. Jaringan nggak susah sini. Baiklah, lanjut penjelasan pertanyaan dari Nidia. Halo. Ya Kak, lanjut Kak. Sudah kedengaran suaranya, oke. Sudah, Vio? Sudah dengar, Vio? Ya Kak, lanjut Kak. Baiklah, Bu. Lanjut. Di dalam penelitian suatu masalah yang telah kita dapati judulnya, maka kita bisa menggunakan metode apa yang mau kita pakai. Contohnya, penelitian kuantitatif kah atau kualitatif. Dan pendekatannya itu digunakan itu, apakah kita menggunakan pendekatan di dalam kualitatif yaitu deskriptif, bisa juga di dalam kuantitatif itu deskriptif. Maka di dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif ini, yang deskriptifnya yang membedakan itu adalah variabelnya. Contohnya dari dalam makalah tadi ada di sana kami contohkan seperti judulnya contohnya ini. Penelitian yang menyangkut tentang keadaan objek dan fenomena dari sebuah populasi. Sebagai contoh yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar materi fisika di salah satu sekolah. Itu dua variabelnya. Di sana itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Makanya dimasukkan dalam penelitian kuantitatif deskriptif. Yang mana variabel bebasnya yaitu gambaran mengenai suatu mengetahui tentang tingkat kesulitan belajar. Dan variabel terikatnya itu materi fisika di suatu sekolah. Tapi kalau tentang penelitian kualitatif deskriptif, dia menggambarkan itu fenomena sosial yang kita langsung terjun ke lapangan untuk mencari jawabannya, baik itu melalui wawancara, dan tidak perlu menggunakan menghasilkan data itu yang valid dengan angka-angka. Cukup dengan wawancara, observasi, bisa juga menggunakan angket untuk penambah hasil gambaran dari penelitian, tapi jangan menggunakan data-data atau angka. Itu menurut saya dalam perbedaan penelitian kuantitatif deskriptif dan penelitian kualitatif deskriptif. Dikembalikan pada moderator atau tambahan dari Dita. Terima kasih. Baiklah, itulah tambahan dari Kak Eva. Nah, juga tadi Ibu juga menyampaikan dalam chat, untuk menentukan metode apa yang digunakan itu tergantung apa masalah dan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitianlah yang menentukan metode apa yang akan digunakan. Nah, itu bisa kakak semua baca dalam chat yang sudah diberikan jawaban oleh Ibu dosen kita. Nah, apakah dari Kak Nidia memahami atas semua jawaban yang sudah diberikan? Terima kasih jawabannya kepada pemakalah. Saya kira saya paham. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Kak Nidia. Saya kembalikan kepada pemakalah mengenai pertanyaan dari Bang Ihsan, yaitu mengenai judul pengaruh BK Islam pranikah dalam menumbuhkan rasa hak dan kewajiban calon pengantin. Dan itu metode apa yang akan digunakan? Kepada pemakalah dipersilakan. Baiklah, Vio, coba menjawab. Iya, Kak. Baiklah, Ihsan.
dari judul Ihsan yang telah sampaikan tadi, kalau menurut pribadi saya itu baiknya kita gunakan untuk penelitian kualitatif. Karena apa? Karena kita bisa langsung meneliti sampel tadi, langsung memberikan metode wawancara. Jadi hasil penelitian Ihsan menurut saya lebih efektif lagi kita menggali ilmunya tentang pranikah atau tentang kesadaran hak dan kewajiban bagi pranikah ini. Kalau kita menggunakan kuantitatif itu bisa juga, tapi jangan pengaruh gitu. Contohnya menurut saya bagaimana contohnya ditukar judulnya itu dengan pengaruh bimbingan konseling gitu. Tapi apa yang cocok untuk penelitian kuantinya? Karena variabelnya ada di sana, bisa digunakan dengan data. Ada variabelnya 2. Itu variabel bebasnya itu pembimbingan konseling dan pembimbingan konseling pranikah, dan variabel tekadnya hak dan kesadaran hak dan kewajibannya. Dari hak dan kewajiban itu ada 2 variabel. Di mana kita mengukur tentang kesadaran haknya, yang kedua kita mengukur tentang kesadaran kewajibannya. Bisa kita masukkan ke kuanti, tapi lebih efektifnya menurut saya itu kualitatif. Terima kasih. Itu saja, Vio, kembali pada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Kak Eva. Apakah adakah tambahan dari Kak Dita sebagai pemakalah, atau adakah tambahan dari kakak-kakak yang lain? Hal yang sama mungkin juga bisa sama-sama kita lihat dalam grup chat. Di sana Ibu juga menjelaskan bahwa untuk judul pengaruh itu bisa dijadikan, untuk pengaruh itu bisa menjadi kualitatif eksperimen, kuantitatif eksperimen, dan juga bisa menjadi kualitatif. Nah, itulah jawaban yang ditambahkan oleh Ibu dosen kita. Nah, apakah ada tambahan dari pemakalah dan juga dari kakak-kakak yang lain? Nah, apabila tidak, saya kembalikan kepada, apakah ada tambahan, Kak Dita? Ya, baik, Vio. Terima kasih, Vio. Sedikit tambahan. Oke. Sedikit tambahan. Ya, di sini saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Eva tadi. Dan saya lebih, kalau melihat dari judul yang disampaikan oleh kakak kita tadi, itu pengaruh konseling Islam pranikah untuk menumbuhkan kesadaran hak calon pengantin. Itu kalau menurut saya itu lebih bisa ke kuanti, itu yang bagian eksperimen seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, karena kita secara jenis penelitian secara ekstensifnya itu bisa kita lihat juga di makalah, karena tidak ada halaman di sini, karena itu ada di metode penelitian yang bagian eksperimen. Yang pertama itu kita melakukan kajian secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Di sini kita sudah mengetahui bahwa permasalahan yang hendak kita pecahkan itu untuk bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran hak calon pengantin itu tadi gitu. Dan di situ kita juga bisa untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut dan menggunakan literatur yang relevan untuk memformulasikan hipotesis peneliti, menentukan definisi operasional variabel. Dan di situ kita bisa dengan menggunakan eksperimen ini. Terus juga menemukan rencana penelitian, melakukan kegiatan eksperimen itu memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen. Karena di sini kenapa kita memberikan perlakuan? Contoh kayak judul itu pengaruh konseling Islam pranikah. Ini adalah perlakuan yang diberikan untuk menumbuhkan kesadaran hak calon pengantin tersebut gitu. Dan di sini juga mengumpulkan data dari hasil eksperimen, dari data-data yang kita dapatkan di lapangan tadi. Jadi kita mengumpulkan hasil itu gitu.
Terus mengelompokkan dan mendeskripsikan data setiap variabel. Kita mengelompokkan dari setiap variabel X dan Y-nya bagaimana gitu. Terus melakukan analisis data dengan teknik statistik yang sesuai. Terus melaporkan laporan penelitian eksperimen. Baru kita bisa membuat laporan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Mungkin hanya itu saja, tambahan sedikit, Vio. Terima kasih, dikembalikan pada moderator. Baiklah, setelah tambahan dari pemakala yaitu Kak Dita Anggraini, saya kembalikan kepada Bang Ihsan. Apakah Bang Ihsan sudah paham dengan semua jawaban? Baik, terima kasih Vio. Di sini saya sudah menyimak tadi dari pemakalah jawaban yang diberikan tentang judul yang saya berikan tadi. Ada yang mengatakan bisa kualitatif dan bisa juga kuantitatif. Kemudian timbul lagi pertanyaan di benak saya, Vio. Jadi bagaimana kita menentukan nanti apabila kita melakukan penelitian, apakah penelitian tersebut bisa jadi kuantitatif atau kualitatif berdasarkan judul atau berdasarkan jenis atau instrumen yang kita gunakan nanti. Kalau kita gunakan instrumen ini berarti kuantitatif, instrumen ini berarti kualitatif, atau berdasarkan judul nanti yang kita pilih. Bagaimana itu? Baik, itulah tanggapan dari Bang Ihsan. Setelah dengan jawaban tadi, maka timbul kembalilah pertanyaan, apakah kita untuk menentukan kuanti atau kuali itu akan berpengaruh terhadap misalnya metode atau alat apa untuk pengumpulan data. Nah, saya kembalikan kepada pemakalah untuk menjawab dari pertanyaan Bang Ihsan. Ya, Baiklah, Vio. Sambil menunggu pemakalah, saya mau tanya juga yang lain ini ya. Soalnya kalau pemakalah terus yang diskusi, kayaknya yang connect cuma pemakalah sama penanya. Coba dipancing yang lain, apakah masih connect sama kita atau enggak. Coba Ibu Nora Martini, gimana menurut Ibu Nora Martini? Silakan Ibu Nora Martini. Unmute dulu. Suaranya belum kedengaran. Unmute dulu, Bu. Moderator. Ya, Bang Nofrialdi. Moderator. Tunggu sebentar, Bang. Tadi Ibu dosen meminta kepada Ibu Nora untuk menyampaikan reaksi terhadap hasil diskusi. Terima kasih, moderator. Ya, Bu Nora. Terima kasih moderator. Jujur Ibu, kami di sini memang belum pernah melakukan penelitian baik itu yang kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana yang saya di sini juga baru mempelajari, kalau kuantitatif berarti kita akan nantinya bermain dengan angka-angka, Ibu ya. Kemudian seperti yang sudah kita bahas tadi, kuantitatif metodenya tentu kita sesuaikan dengan masalah apa yang kita angkat. Baru kita akan tentukan metodenya. Jadi untuk metode kita apakan dengan masalah dulu, baru dengan penelitiannya gitu, Bu. Jadi pengaruh yang seperti yang masalah Ihsan tadi ya, masalah seling pranikah ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bisa masuk penelitiannya kualitatif, bisa juga
kuantitatif eksperimen gitu ya Bu ya. Saya juga lihat di sini jenis-jenis penelitian kuantitatif ini juga banyak jenisnya Ibu ya. Jujur saya juga masih bingung contoh masalahnya seperti apa gitu. Karena di sini saya lihat tadi banyak jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Misalnya tadi misalnya apa itu yang penelitian eksperimen yang seperti apa, komparatif yang seperti apa, saya juga lagi menunggu giliran untuk sesi keduanya untuk menanyakan itu sebenarnya Ibu. Oke, terima kasih Ibu Nora. Silakan lagi. Saya sebenarnya lagi nunggu sesi kedua untuk menanyakan yang seperti Ibu itu Bu, yang penelitian pengembangan itu seperti apa, yang eksperimen itu seperti apa, masalahnya itu seperti apa itu Bu. Kemudian yang penelitian tindakan itu seperti apa, itu yang sebenarnya lagi saya tunggu Ibu. Terima kasih Ya, Ibu. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut, View. Baik Ibu. Tadi Bang Nofrialdi ingin menambahkan jawaban. Bang Nofrialdi. Ya. Silakan Bang. Ya, terima kasih ya moderator. Menyangkut pertanyaan dari saudara kita tadi, yaitu Ihsan Yahya, apakah dengan menentukan metode penelitian itu berpengaruh tentang hasil penelitian? Begitu ya, moderator? Dengan judul yang sudah diberikan sama Bang Ihsan tadi, apakah dengan sudah melakukan observasi itu menentukan apakah dia bisa mengambil penelitian kuanti atau penelitian kualitatif? Bagaimana Bang Nofrialdi? Nah, sepertinya Bang Nofrialdi sedang mengalami gangguan jaringan. Apakah ada teman-teman atau kakak-kakak yang ingin menambahkan jawaban mengenai pertanyaan Bang Ihsan? Mohon izin moderator. Iya Kak. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ihsan Yahya tadi. Bagaimana nanti kita menentukan apakah itu kuanti atau kuali ya, pertanyaannya yang kedua tadi. Nah, di sini saya pernah mengalami waktu penelitian di S1. Bagaimana caranya kita menentukan penelitian ini kuali atau kuanti. Masalahnya dulu saya pernah mengalami judul penelitian saya awalnya kuantitatif dan setelah sidang saya diganti dengan kualitatif. Nah, menurut saya bagaimana caranya kita membedakan penelitian kuantitatif atau kualitatif setelah kita terjun ke lapangan itu bisa kita lihat dari angketnya menurut saya. Karena dari angket dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang bisa kita lihat secara langsung ke lapangan, ada yang bisa contohnya itu dengan judul saya waktu itu tentang kecerdasan emosional lansia. Nah, awalnya saya berpikir itu judul penelitian saya tentang kuantitatif deskriptif karena itu mengukur kecerdasan emosional. Tentu pakai alat ukur. Nah, setelah diteliti, yang kita teliti tersebut adalah bahwa itu lansia gitu kan. Nah, kita bisa memberikan angket kepada dia, kita yang membacakan, nanti kita yang memahami jawaban dari lansia tersebut. Kalau menurut saya bagaimana kita menentukan kuanti atau kuali itu bisa kita lihat dari angketnya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Pio, kita cukupkan dulu diskusinya. Jamnya sudah jam 9:05. Saya mau kasih penutup. Suaranya Pio tidak kedengaran. Tolong ya. Baiklah, itulah hasil diskusi kita mengenai ragam metode tadi. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pemakalah. Saya sambil ini masalahnya, sambil jadi host, sambil men-spotlight wajah-wajah para mahasiswa yang semangat di pagi hari ini. Jadi memang kelihatannya mata saya, karena saya pakai dua alat, satu pakai komputer, satu pakai HP, jadi mata saya kadang ke atas ke bawah, mohon maaf ya. Tadi pertanyaan pamungkas terakhir dari Ibu Nora Martini ya, apa itu bedanya penelitian eksperimen itu apa, penelitian pengembangan itu apa, penelitian tindakan itu apa, penelitian deskriptif itu apa. Memang kalau kita diskusikan, susah kita membedakannya, tapi kalau sudah kita kerjakan, terbayang nanti sama kita penelitian eksperimen, oh itu, penelitian eksperimen itu kita menguji cobakan sesuatu. Misalnya saya punya model teori bilang bahwa model konseling transaksional analisis itu bagus sekali untuk meningkatkan kematangan pilihan karir pada siswa. Teorinya siapa itu yang bilang seperti itu? Misalnya teorinya Nora Martini. Saya mau nguji lah teorinya Nora Martini ini efektif nggak ya, benar nggak ya kalau saya uji cobakan di sekolah saya, itu berarti saya melakukan penelitian eksperimen. Saya bisa juga melakukan penelitian tindakan dengan cara yang dengan masalah yang sama. Apa sih bedanya? Kalau eksperimen itu kita jelas dari awal merencanakan berapa kali treatment. Sementara penelitian tindakan itu kita melihat di lapangan tindakan yang kita sudah lakukan, misalnya tadi dengan konseling transaksional analisis itu, saya kasih kepada mahasiswa berapa kali, terus saya lakukan refleksi. Itu ada siklusnya. Itu yang membedakan dia menjadi penelitiannya eksperimen atau penelitian tindakan. Sementara penelitian deskriptif, kayak masalah yang diungkapkan oleh Huriah tadi, atau pertanyaan Ihsan tadi, jadinya penelitian saya apakah tergantung angketnya, jadi dia kuantitatif atau kualitatif? Bukan. Memang yang menjadi hal utama itu adalah apa tujuan penelitian kita. Kalau kita tahu tujuan penelitiannya apa, nanti terbayang sama kita mau jadikan dia penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Nah, terus nanti Anda akan lebih dalam lagi memahami tentang penelitian kuantitatif ini pada materi-materi berikutnya. Saya berterima kasih sekali, ternyata yang mukanya kayak bingung, kayak mikirin masalah apa, mungkin sedang mikirin masalah tesis. Saya kira-kira nanti mau penelitian tentang apa ya. Bukan mikirin yang lain. Aduh, lama banget ini kuliahnya selesai. Bukan itu ya. Mudah-mudahan semuanya connect. Saya minta dong reaksinya sebelum kita tutup perkuliahan ini, mudah-mudahan mengerti, walaupun jempolnya itu hanya berbentuk simbol. Saya berharap itu juga dari hati para mahasiswa sekalian ya, bahwa meskipun kita masih bingung, meskipun kita mengerti sedikit-sedikit, ya itulah proses dalam perkuliahan. Mudah-mudahan semakin kita baca lagi, semakin kita cari lagi di jurnal, semakin kita baca artikel-artikel orang di jurnal ilmiah, semakin kita nanti gampang menganalisis apakah dari judulnya, apakah dari masalahnya. Kalau kita udah terbiasa baca, dari judul biasanya kita udah langsung tahu, oh ini dia mau penelitiannya kuantitatif, oh ini dia mau penelitiannya kualitatif. Bedanya apa sih? Dari segi kedalamannya. Kalau kuantitatif itu dia mengambil sampel besar, responden sangat besar, misalnya bisa 100, 200, 300, tapi dia tidak mendalam. Kalau penelitian kualitatif, meskipun sampelnya kecil, saya cuma ambil 5 orang yang saya wawancara dan saya observasi, tapi dia mendalam banget, detail gitu hasilnya. Nah, itu bedanya penelitian kuantitatif dengan kualitatif secara umum ya. Demikian saja perkuliahan kita hari ini.
karena waktu kita juga sudah habis, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon diberi reaction tepuk tangan untuk kita. Jadi sambil bicara, jadi kurang konsen, mohon maaf. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam perkuliahan kita. Dan mungkin mohon dibaca ulang di rumah. Ada yang misalnya sudah dapat ide, silakan langsung dibaca lagi artikel terkait variabel yang setelah tesis tentang Anda sudah bisa mengajukannya ke dosen PK apa itu tesisnya, dan mudah-mudahan Anda bisa selesai di semester 3. Jadi tidak perlu bayar kuliah mahal-mahal, kalau bisa selesai di akhir semester 3 semester aja bayar kuliahnya ya. Tetap semangat. Setelah Anda kuliah dengan ilmiah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan data dan berbahasa. Terima kasih banyak. Perhatiannya, maaf kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup kuliah ini dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan lihat di YouTube channel ya, kalau Anda tidak paham, ini nanti rekamannya insya Allah saya akan upload di channel saya. Jadi nanti kalau kurang paham, ulangi lagi materinya, lihat aja videonya atau baca-baca buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian ini ya. Kita izin live grup karena Anda akan masuk lagi ke grup yang berikutnya. Saya tutup ya, saya end perkuliahan ini. Kita live meeting boleh ya? Bu. Iya, Bu.